Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamidah Amalia. Pada video kali ini kita akan belajar bersama mengenai budidaya cabai besar dan bagaimana penerapan citra termal dalam pendeteksian penyakit antraknosa. Adapun tahapan budidaya cabai yang dilakukan yaitu persiapan semai, penyemaian, persiapan media tanam, pindah tanam, pemupukan, pengendalian OPT, penyiangan, pengajiran, pemangkasan, dan pemanenan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu biji PR, benih cabai, kap plastik, gelas ukur, saringan, dan air. Pada kali ini digunakan benih cabai besar varietas Imperial 10. Perendaman benih dilakukan selama 2 jam menggunakan PGPR atau Plant Growth Promoting Rhizobacteria. Perendaman benih dilakukan dengan tujuan untuk membantu memacu pertumbuhan dan bentuk pengendalian preventif dari serangan hama dan penyakit tanaman. Pertama-tama siapkan kap plastik untuk merendam benih, kemudian ukur air sesuai dengan takaran. Siapkan PGPR untuk merendam benih. Timbang PGPR sesuai dengan takaran. Kemudian rendam benih pada larutan PGPR. Tahap kedua yaitu penyemaian benih. Media tanam yang digunakan untuk penyemaian benih yaitu media tanam komersil. Isi tray semai dengan media tanam. Benih yang telah direndam lalu disemai dengan meletakkan pada setiap lubang tray dan ditutup dengan tanah tipis. Penyiraman pada persemaian benih cabai dilakukan setiap pagi dan sore. Bibit cabai dapat dilakukan pindah tanam setelah umur 21-24 HSS atau tumbuh 4 helai daun sejati. Tidak lupa untuk memberi label berisikan nama varietas dan tanggal menyemai. Benih mulai berkecambah ketika usia 8 hari setelah semai. Aplikasi PGPR juga dilakukan pada persemaian benih. PGPR dilarutkan dan diberikan pada persemaian sampai basah. Tahap ketiga yaitu persiapan media tanam. Cabai dibudidayakan pada polybag dengan ukuran 35 x 35 cm. Media tanam yang digunakan berupa media campuran antara tanah dan kompos dengan perbandingan 1:1. Tanah dan kompos dicampur terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengisi ke dalam polybag. Sebelum dilakukan pindah tanam, juga dilakukan sterilisasi rumah kaca tempat budidaya cabai. Tahap keempat yaitu pindah tanam. Setelah bibit disemai selama sekitar 4 minggu atau apabila sudah tumbuh 4 helai daun sejati,
bibit dipindahkan ke lapangan. Bibit yang akan ditanam diseleksi terlebih dahulu yang memiliki pertumbuhan baik dan berukuran homogen. Penanaman dilakukan pada waktu sore hari untuk menghindari bibit stres akibat suhu tinggi. 1 polybag ditanami 1 bibit cabai. Bibit cabai ditanam dengan kedalaman 10-15 cm dari permukaan tanah. Setelah ditanam, bibit cabai disiram sampai basah. Penanaman diusahakan dilakukan secara serentak selesai dalam waktu 1 hari. Penyiraman tanaman cabai harus dilakukan rutin setiap pagi dan sore. Tahapan keempat yaitu pemupukan. Pemupukan dapat dilakukan menggunakan pupuk NPK Mutiara. Untuk penggunaan pupuk NPK Mutiara, dosis yang digunakan yaitu 10 gram per liter atau 250 ml per tanaman. Pemupukan dapat dilakukan 1 minggu setelah pindah tanam agar pertumbuhan cabai lebih optimal. Selain pupuk NPK, dapat juga digunakan biji PR sebagai pendukung pertumbuhan. Untuk penggunaan PGPR dilakukan dengan dosis sesuai anjuran kemasan, yaitu 50 gram per 10 liter air. Tahapan keenam yaitu pengendalian OPT atau organisme pengganggu tanaman. Pengendalian organisme pengganggu tanaman dapat dilakukan secara fisik menggunakan tangan, secara kimiawi menggunakan pestisida. Dalam budidaya ini ditemukan beberapa hama yang menyerang cabai, di antaranya yaitu pengorok daun, kutu kebul, kutu daun, dan tungau. Pastikan agar menggunakan masker dan sarung tangan ketika menyemprot pestisida. Tahapan ketujuh yang termasuk dalam pemeliharaan yaitu penyiangan. Penyiangan dilakukan dengan mencabut gulma dan dapat dilakukan menggunakan tangan maupun alat bantu. Penyiangan gulma dimaksudkan agar mencegah adanya persaingan unsur hara antara tanaman dengan gulma. Tahapan selanjutnya yaitu pengajiran. Pengajiran menggunakan ajir bambu dengan tinggi 150 cm dan diikat dengan tali rafia. Kemudian adalah tahap pemangkasan atau pewiwilan. Pewiwilan dilakukan dengan memotong tunas-tunas air di ketiak-ketiak daun yang tidak produktif dan dapat mengganggu pertumbuhan cabai. Pewiwilan daun cabang utama dilakukan ketika tanaman berumur 75-80 hari setelah tanam. Bunga cabai mulai terbentuk pada umur 23-32 HST. Umur 29-31 HST, buah akan mulai terbentuk dan matang ketika 34-40 hari setelah pembuahan. Tahap terakhir adalah tahap pemanenan. Cabai dapat dipanen setelah umur 75-85 HST. Kriteria buah dapat dipanen adalah apabila sudah mencapai masak fisiologis atau telah berubah warna menjadi warna oranye sampai merah. Panen dilakukan dengan memetik buah cabai beserta dengan tangkainya, dengan tujuan agar dapat disimpan lebih lama. Waktu panen dilakukan pada pagi hari. Hal ini dikarenakan bobot buah dalam kondisi optimal akibat zat yang ditimbun pada malam hari dan belum terjadi penguapan. Setelah penjelasan mengenai cara budidaya tanaman cabai,
Kemudian kita akan belajar mengenai pendeteksian penyakit antraknosa menggunakan citra termal. Tahapan deteksi penyakit meliputi yang pertama, isolasi cendawan penyebab penyakit antraknosa. Isolasi cendawan penyebab penyakit antraknosa diambil dari buah cabai yang memiliki gejala serangan penyakit antraknosa berupa bercak coklat kehitaman yang meluas dan melingkar kemudian menjadi busuk lunak. Buah terinfeksi diambil dari kebun pertanaman cabai di Yuji Technopark. Berikut adalah cara pembuatan PSA atau Potato Sucrose Agar. Kentang dikupas dan dipotong dadu sebanyak 500 gram. Kemudian timbang gula pasir dan agar-agar bening masing-masing sebanyak 10 gram. Rebus kentang dan aquades sebanyak 500 ml pada panci sampai matang. Kemudian disaring dan dituangkan ke dalam beker gelas. Apabila aquades berkurang, tambahkan lagi aquades agar mencapai 500 ml. Rebus kembali dan tambahkan gula, diaduk sampai mendidih dan homogen. Angkat kemudian disaring. Lalu direbus kembali dan tambahkan agar-agar sampai mendidih. Saring dan tuang ke dalam Erlenmeyer, lalu masukkan pada autoclave.
Tuang media yang sudah diautoklav untuk digunakan pada tahap isolasi cendawan patogen. Cara isolasi cendawan patogen yaitu buah cabai terinfeksi disterilisasi permukaan dengan dicelupkan dengan alkohol 70%, kemudian dibilas dengan aqua steril sebanyak 2 kali. Selanjutnya dikering anginkan dengan menggunakan tisu. Setiap bagian terluar buah terinfeksi dipotong sepanjang 1 cm dan ditanam pada cawan yang berisi media PSA. Kemudian cawan diinkubasi selama 3-5 hari untuk dimurnikan hingga mendapat isolat murni. Berikut adalah hasil isolasi cendawan patogen penyebab penyakit antraknosa. Kemudian dilakukan identifikasi cendawan patogen penyebab penyakit antraknosa. Setelah mendapat isolat dari proses isolasi, morfologi koloni cendawan diamati baik di permukaan atas maupun bawah media tumbuh. Kemudian dideskripsikan meliputi bentuk warna dan bentuk koloni. Potongan miselium diambil menggunakan jarum ose dan diletakkan pada objek gelas untuk diamati di bawah mikroskop. Lalu dilakukan purifikasi cendawan patogen penyebab penyakit antraknosa. Setelah dilakukan identifikasi dan ditemukan adanya cendawan patogen penyebab penyakit antraknosa, yaitu Colletotrichum gloeosporioides. Cendawan ini kemudian dipurifikasi atau dimurnikan dengan cara ditumbuhkan pada media PSA dalam cawan Petri dengan masa inkubasi yaitu 7 hari. Setelah cendawan Colletotrichum gloeosporioides tumbuh pada masa inkubasi, dapat dilakukan tahapan selanjutnya yaitu suspensi cendawan.
Berikut adalah hasil purifikasi cendawan. Tahapan selanjutnya yaitu suspensi cendawan Colletotrichum gloeosporioides. Suspensi cendawan ini dilakukan dengan menggunakan metode pemanenan spora. Setiap petri inokulum ditambahkan 10 ml air steril, lalu digosok menggunakan jarum ose hingga inokulum terpisah dari media agar. Kemudian campurkan ke dalam 90 ml air steril sehingga volume menjadi 100 ml. Tahap selanjutnya adalah inokulasi cendawan patogen. Inokulasi dilakukan dengan cara menyuntikkan larutan inokulum pada buah cabai sebanyak 1 ml, kemudian disungkup menggunakan plastik bening. Inokulasi cendawan patogen Colletotrichum saat 65 HST dilakukan pada sore hari. Setelah dilakukan inokulasi, kemudian diamati masa inkubasi atau sampai dengan gejala muncul. Selanjutnya adalah tahapan perekaman citra termal. Perekaman citra termal dilakukan dengan menggunakan kamera termal. Kamera termal yang digunakan yaitu merek SICK Thermal. Berikut ini adalah cara mengoperasikan kamera termal. Kamera yang digunakan pada merek ini merupakan kamera yang hanya kompatibel pada versi iOS. Maka gunakan handphone dengan tipe tersebut untuk mengoperasikan kamera. Pertama-tama hubungkan kamera dengan handphone. Kemudian akan muncul pemberitahuan untuk menghubungkan antara kamera dengan handphone. Kemudian klik izinkan. Setelah itu kita akan diarahkan pada menu di aplikasi. Pada menu tersebut sudah muncul suhu pada objek yang dituju. Terdapat beberapa menu pada aplikasi seperti filter, kemudian berikut untuk hasil yang sudah dicitrakan. Gejala serangan penyakit antraknosa berupa muncul bercak coklat kehitaman dan melingkar atau halo, menyebar menjadi busuk lunak, dan terdapat sekumpulan titik-titik hitam yang menyebabkan buah menjadi kering dan keriput. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.